Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung teman-teman alumni Kapunija, Ikatan Alumni Politeknik UI dan Politeknik Negeri Jakarta. Perkenalkan, saya dengan Zahir, alumni Teknik Sipil Angkatan 1983. Pada kesempatan ini saya akan berbagi dengan teman-teman sekalian, masyarakat yang terkait dengan yayasan dengan segala di Kalikunya. Alhamdulillah saya sudah menggeluti yayasan sejak tahun 2000, jadi hampir 25 tahun. Saya bergerak di bidang pengelolaan yayasan, lebih spesifik bergerak di bidang pendidikan, di bidang sosial, dan di bidang dakwah. Mobil khusus saya adalah pembina di Yayasan Suryanya. Baik, teman-teman sekalian, saya akan mencoba masuk yayasan melalui sebuah tagline, yaitu bagaimana menguatkan legalitas. Menguatkan legalitas itu transformasi menuju badan hukum yang profesional. Baik, teman-teman sekalian, ada beberapa pertanyaan, beberapa statement yang perlu kita persiapkan, bahwa untuk mengelola sebuah yayasan banyak hal-hal yang perlu kita pahami, kita perlu persiapkan agar supaya kita mengelola yayasan dengan baik, pemahamannya jelas dan lain sebagainya. Mungkin yang pertama, kita harus mengetahui juga kenapa legalitas itu penting. Ya, di Indonesia ini yayasan sudah diundang-undangkan melalui undang-undang yayasan. Karena saat ini di Indonesia masih banyak lembaga yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, bidang sosial, bidang keagamaan dan sebagainya, yang berdiri, beroperasi tanpa dikuatkan dengan legalitas. Lalu pertanyaannya, kalau memang tidak ada legalitas, apa sih susahnya? Apa sih salahnya? Yang pertama, jika kita tidak memiliki legalitas yang kuat, maka yang pertama, kita tidak bisa menerima hibah resmi dari pemerintah atau mitra-mitra luar negeri, CSR, program-program yang memang terkait dengan apa yang kita jalankan. Itu yang pertama. Tidak bisa menerima hibah atau sejenisnya. Yang kedua, tidak bisa mengelola aset atas nama yayasan. Jadi kalau tidak ada badan hukumnya, maka aset itu tidak atas nama yayasan. Kemudian rentan terhadap konflik internal. Karena apa? Tidak ada acuan. Nah, dengan adanya legalitas yayasan, itu semua diatur dalam sebuah format badan hukum yayasan. Kemudian tidak bisa membuat MOU atau kontrak kerjasama dengan pihak-pihak lain secara formal. Apa makna dari perlunya legalitas itu? Legalitas bukan hanya sekedar dokumen, tapi juga trust. Ada kepercayaan. Yayasan yang sah, profesional akan lebih mudah menjalin kerjasama, menarik donatur, bahkan mengelola program-program yang berskala besar. Itu hal yang penting harus diperhatikan di dalam mengelola sebuah yayasan. Yang kedua, apa tahapan-tahapan transformasi menuju yayasan yang legal? Yang pertama yang harus kita persiapkan, kita harus membuat akte, pengesahan akte notaris. Yayasan wajib memiliki akte pendirian yang sah dan notarial. Yang kedua, akte itu harus disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, karena itu merupakan kerangka hukum yang ada di negeri kita. Kemudian yayasan juga harus memiliki NPWP dan perizinan-perizinan yang lain. Misalnya NPWP wajib ada legalitasnya, akte yayasan disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dan punya NPWP. Karena ini rumah dari pelaksanaan. Lalu bagaimana unit pelaksananya? Misalkan kita membuat yayasan bidang pendidikan. Pendidikan itu macam-macam. Ngurusin TK, ngurusin sekolah SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, kursus, hal-hal yang terkait dengan pendidikan. Yang berkegiatan sosial, kita bisa mengurus bagaimana mengelola zakat, infak, wakaf. Kemudian ada kegiatan-kegiatan sosial lainnya yang mungkin bisa terus berkembang, yang nanti kita akan uraikan komponen kampanye di sesi berikut.
Nah, itu juga perlu surat izinnya diuruskan, SK profesional, SK-nya disiapkan dan sebagainya. Karena apa? Di dalam badan hukum yang lengkap itu banyak insentif-insentif yang bisa kita terima. Contohnya lah, pada saat kita ambil contoh bidang pendidikan, sekarang ada bantuan dari pemerintah dalam bentuk BOS, dalam bentuk dana operasional dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian selain itu juga pelaporan keuangan harus rapi, karena dengan laporan keuangan rapi, transparan, terbuka, maka akan lebih mudah dalam mengembangkan volume skala dari yayasan itu sendiri. Nah, itu yang harus disiapkan oleh badan hukum yayasan agar supaya badan hukumnya legal. Kemudian yang berikutnya, bagaimana membangun supaya sistem yayasan ini lebih profesional. Nah, ini ada beberapa kerangka yang harus dipahami oleh kita semua tentang yayasan itu sendiri. Satu, yayasan harus memiliki organisasi. Organisasi itu apa? Yang wajib dimiliki oleh organisasi yayasan yang pertama adalah ada pembina, ada pengurus, dan ada pengawas. Ini mutlak. Harus ditetapkan siapa pembinanya, siapa pengurusnya, dan siapa pengawasnya. Dan ini tidak boleh duplikasi. Misalkan pembina menjadi pengurus atau pengurus jadi pengawas, itu enggak. Ini harus struktur yang organisasi yang terpisah-pisah. Nanti di sesi berikutnya saya akan perdalam tentang apa fungsi, manfaat, dan tata kerja di 3 unsur ini. Kemudian harus memiliki anggaran dasar dan rumah tangga. Karena apa? Anggaran dasar, anggaran rumah tangga merupakan fondasi di dalam mengelola yayasan itu sendiri. Karena di sana ada aturan bagaimana ini, bagaimana itu, bagaimana mengangkat ini, bagaimana mengangkat itu, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah menyusun SOP. SOP bagaimana mengelola keuangan, bagaimana mengelola aset, bagaimana mengelola SDM, dan itu jadi penting untuk sebuah organisasi yayasan. Kemudian tentunya selain itu membuat program kerja yang terukur, program kerja 1 tahun, kemudian kita evaluasi dampaknya seperti apa, manfaat yayasan terhadap masyarakat, baik di luar maupun terhadap pengembangan yayasan itu sendiri. Nah, kemudian ada baiknya dilengkapi dengan audit internal, karena dengan audit itu nanti kita bisa memahami, oh ini kurangnya, ini perlu disempurnakan, dan sebagainya. Nah, jika skalanya sudah besar, maka diperlukan audit internal. Karena apa? Yayasan bisa saja menerima dana besar dari luar dalam bentuk CSR yang memang di masyarakat atau di mancanegara ini banyak program-program yang memungkinkan. Nah, yang terakhir bagaimana tantangan dan solusinya. Ini tantangan dan solusi ini jadi bagian yang sering terjadi. Pertama, yayasan itu sejak zaman dulu, ya mungkin di pondok-pondok pesantren, di perkampungan itu sekolah dibikin sedemikian rupa, jalan kiainya yang mengurus. Tapi dengan adanya perkembangan seperti ini, maka itu perlu dilembagakan. Pertama, tantangannya karena masih banyak yang kurang paham tentang hukum di internal yayasan. Ini yang paling mandatori ya, karena belum tahu hukum yayasan ini seperti apa. Nah, ini juga salah satu faktor tantangannya. Kemudian biasanya biaya legalitas dan dirasakan berat. Karena bikin akte perlu biaya, bikin pengurusan operasional perlu biaya, dan sebagainya. Kemudian yang paling sering kita rasakan adalah ketakutan terhadap kewajiban pajak. Ingat bahwa di yayasan juga ada kewajiban pajak, tapi juga ada banyak insentif-insentif yang bisa dimanfaatkan oleh yayasan. Tidak seperti PT, tidak seperti CP, dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama-sama. Kemudian biasanya ada resistensi antara pengurus lama dengan pengurus baru. Biasanya dalam sebuah perubahan pasti ada resistensi. Nah, inilah tantangan yang pada umumnya sering dihadapi oleh kita pengelola atau orang yang bergerak di bidang pendidikan, dakwah sosial yang berbadan hukum yayasan. Apa solusinya? Solusinya edukasi terus. Edukasi terus, apa itu yayasan, apa benefit yayasan, apa manfaat yayasan, apa kemudahan-kemudahan yayasan. Kemudian juga perlu ada pendampingan hukum dan ahli. Kenapa? Biar gimana, untuk di Indonesia ini sudah banyak aturan-aturan yang harus kita patuhi, sehingga pengelolaan yayasan lebih nyaman, kompatibel, dan bisa berkembang terus. Kemudian kerjasama dengan notaris yang berpengalaman untuk bisa melengkapi, misalnya perlu ini, pembuatan notaris seperti apa, orang pembina harusnya seperti apa, dan sebagainya. Dengan demikian maka 3 hal tadi akan
mengangkat yayasan kita untuk menuju ke kemajuan yayasan jangka panjang. Karena yayasan ini dibuat sepanjang tahun, karena dia terus akan dilanjutkan oleh generasi-generasi terus. Jadi transformasi legal yayasan bukan hanya sekedar mengganti dokumen, tapi juga mengubah mindset. Mengubah mindset yayasan akan menjadi yang lebih akuntabel, terbuka, profesional. Karena yayasan yang legal adalah yayasan yang berdaya, dipercaya, dan berdampak luas. Nah, semoga pencerahan ini tentang yayasan akan membawa kita kepada alumni, mungkin pengelola yayasan yang sudah ada, atau mungkin aktivis sosial, atau mungkin masyarakat yang ingin berkontribusi dalam jalur kelembagaan yayasan. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di sesi berikutnya.